Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 27 Maret 2021 bersama Romo Andang Binawan SY dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Saudara terkasih di dalam Tuhan, dimanapun saja Anda berada, salam sejahtera, Shalom. Saya Andang Binawan dari Gereja Santa Teresia Jakarta, ingin mengajak Anda merenungkan bagaimana Yesus mulai menapak jalan penderitaan di dalam Minggu Suci yang sebentar lagi akan kita masuki. Di sana kita lalu tentunya akan merayakan Paskah. Yesus adalah jalan kebenaran, dan disitulah kita nanti akan mendapatkan kehidupan. Tentunya kehidupan sejati. Itulah yang sebenarnya ingin saya ajak untuk merenungkan, tetapi juga terkait dengan apa yang menjadi keprihatinan banyak orang pada hari-hari ini, yaitu permasalahan lingkungan hidup termasuk global warming. Dan hari ini, tanggal 27 Maret 2021, banyak warga dunia nanti malam jam 8:30 sampai 9:30 akan mematikan lampu, dan waktu ini akan diberi nama Earth Hour, di mana kita ingin menunjukkan kepedulian kita. Memang tampak sederhana, tetapi disitulah kita ingin menunjukkan bagaimana kita mau juga peduli, seperti Yesus juga peduli. Dan itulah yang nanti akan coba kita dalami. Tapi sebelum itu, mari kita bersama-sama berdoa memohon terang Roh Kudus supaya apa yang Dia kehendaki bagi kita, panggilannya, terangnya, bimbingannya, kekuatannya dapat semakin kita rasakan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala rahmat yang Kau berikan kepada kami, rahmat kehidupan, dan dengan segala macam kesertaan yang Kau berikan bagi kami. Sahabat, kerabat, dan juga alam raya, yang semua menunjukkan bahwa Engkau sungguh peduli pada kami. Bimbinglah kami supaya hati kami makin bisa memahami, mendengarkan, dan kemudian mencerna kehendak-Mu untuk kami laksanakan. Pada hari ini pun kami ingin berdoa agar apa yang kami renungkan dapat sungguh-sungguh membawa kami menjadi peduli seperti Engkau sendiri peduli bagi kami, sehingga kami pun peduli bagi sesama, peduli bagi dunia, dan dengan itu kami hidup untuk memuliakan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, saudara terkasih, Injil yang dijadwalkan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Saya bacakan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dilihat dan dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa.
Kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu. Ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa. Bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah Injil Tuhan. Saudara terkasih, kisah yang baru saja kita dengar adalah kisah yang mengantisipasi penderitaan Kristus bagi kita. Memang kemudian diceritakan di situ bagaimana melalui mulut Kayafas ada nubuat bahwa Yesus akan wafat bagi segala bangsa. Lebih baik mati satu orang daripada semua binasa. Itu mengantisipasi bagaimana Yesus sungguh menjadi tanda kasih Allah bagi kita. Tetapi yang ingin coba saya tawarkan untuk direnungkan adalah sebuah pertanyaan pada bagian akhir tadi. Akan datangkah juga ia ke pesta? Artinya ke pesta Paskah. Nah, pesta Paskah Yahudi adalah pesta kebersamaan tentunya, tetapi yang dimaksud di sini tentunya adalah pesta kemuliaan. Nah, pesta yang kita maksudkan sebagai Paskah Kristiani adalah tentunya kemuliaan. Dan Yesus dengan sungguh-sungguh datang dan menatap semuanya itu melalui jalan salib yang juga kita peringati. Maka sebenarnya ada satu hal yang tadi juga sudah saya sebut, bahwa jika kita ingin datang ke pesta keabadian, pesta kemuliaan di dalam kebangkitan seperti ditunjukkan Yesus, kita pun harus mengikuti jalannya, yaitu jalan salib, jalan penderitaan, jalan kasih. Tapi juga berarti jalan pengosongan diri. Apa sih artinya semuanya itu? Keselamatan yang diberikan Tuhan pada dasarnya adalah berbentuk tawaran untuk kita. Tetapi kita tidak akan menerimanya kalau kita sendiri tidak mau. Ada kebebasan dalam diri kita, dan kita ditawari untuk membuka hati, membuka jiwa, membuka sukma, membuka budi, agar keselamatan itu datang dengan pengosongan diri. Seperti Yesus memberikan teladan. Karena kita tahu Yesus adalah guru, Yesus adalah jalan bagi kita. Nah, pengosongan diri itu pada dasarnya adalah kita membongkar ego kita. Jangan lupa bahwa egoisme itulah yang menjadi akar dosa. Memang seperti biji ada kepompong atau kulit keras yang melindungi supaya kita bisa, benih itu bisa sungguh terlindungi. Tetapi kalau itu kemudian tidak dibongkar seperti biji gandum yang tidak jatuh ke tanah lalu mati, maka demikian juga kalau ego kita yang memang mula-mula melindungi hidup ini di awal-awal, tetapi kalau kemudian ini tidak dibongkar, maka hidup rohani itu tidak akan tampil, tidak akan tumbuh, dan tidak akan berbuah. Maka kembali apa yang menjadi fokus dari perbincangan kita kali ini adalah, kalau kita memang ingin datang ke pesta, mari kita juga belajar untuk pelan-pelan
membongkar ego kita. Saya katakan pelan-pelan sebagai sebuah proses. Dan salah satu dari upaya membongkar ego kita tentunya selama masa Prapaskah jelas. Pantang dan puasa adalah salah satu bentuk bagaimana kita mencoba mengendalikan diri dan keluar dari egosentrisme kita. Bukan hanya pantang dan puasa, tapi juga berderma, juga beribadah, mengikuti jalan salib. Itu adalah upaya-upaya bagaimana kita meresapkan pentingnya membongkar ego. Membantu sesama adalah kepedulian, supaya kita keluar dari diri sendiri. Nah, kalau hari ini, seperti tadi saya katakan bahwa banyak warga dunia akan melakukan kegiatan yang namanya Earth Hour, itu adalah salah satu bentuk kepedulian supaya bumi ini dipelihara dengan baik. Supaya kerusakan-kerusakan lingkungan dikurangi. Syukur-syukur diperbaiki bumi ini. Earth Hour yang nanti, dan saya harap saya undang Anda juga ikut, dan saya juga ingin mengajak berdoa rosario bersama, mulai nanti malam jam 8:15 kita mulai rosarionya bersama 5 uskup, ada di dalam flyer yang sudah beredar bersama uskup Harun Juwono, Monsinyur Agustinus Agus, Monsinyur Mandaki, Monsinyur Sipri, dan Bapak Kardinal. Kita akan berdoa rosario dengan Salam Maria, lagu-lagu Maria yang lebih kontemplatif dan gaya jazzy, supaya kita meresapkan bagaimana kepedulian itu adalah salah satu upaya kita keluar dari ego. Bukan hanya peduli pada sesama, tapi juga peduli pada segala makhluk, peduli bahwa kita mengakui Allah menciptakan semua baik adanya, maka juga bukan hanya segala makhluk, tapi juga ciptaan yang lain. Tapi termasuk generasi yang akan datang. Itulah bentuk kepedulian kita, supaya kita memang keluar dari diri sendiri dan meneladan Yesus yang sungguh peduli, meneladan Yesus yang mengosongkan diri supaya kasih Allah dapat sungguh kita rasakan. Maka menyambut Earth Hour malam ini, tapi juga Minggu Suci yang akan kita masuki mulai besok pagi dengan Minggu Palma, mari kita siapkan hati lebih kencang lagi, lebih kuat lagi, supaya niat untuk belajar mengikuti Yesus sebagai jalan dapat kita ikuti bukan hanya pada masa Prapaskah, tapi hari-hari yang akan datang. Dan disitulah kita akan datang ke pesta, dan disitulah kita akan mendapatkan kebangkitan, karena memang keselamatan itu sungguh nyata jika kita mau menerimanya. Mari kita belajar seperti Yesus yang kita sebut sebagai guru, sebagai jalan, supaya kita mendapatkan kehidupan. Tuhan memberkati. Nanti tentunya saya ucapkan selamat beroktidum dengan Minggu Suci, dan nanti selamat Paskah. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 27 Maret 2021. Terima kasih kepada Romo Andang Binawan untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.